Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel gua. Kali ini gua akan bercerita mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak yang mayatnya dibuang di kolong jembatan tol Semarang Bawen. Begini ceritanya. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 yaitu dengan mengadakan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu direkrutlah tenaga kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi tersebut. Salah satu tenaga kesehatan yang direkrut adalah Swita Kusuma Gatra Subadria yang berusia 32 tahun, warga Sleman, Yogyakarta. Swita adalah salah seorang bidan yang bekerja di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Ia juga seorang single parent yang mempunyai 2 orang anak. Satu anak dititip kepada neneknya di Palembang dan satu lagi yang bernama Muhammad Faiza Alfariski yang berusia 5 tahun ikut dengan Swita. Swita dikenal tetangga dan teman-temannya sebagai pribadi yang menyenangkan. Orangnya periang, ramah, dan baik, kata salah satu tetangganya. Swita ditugaskan untuk menjadi petugas yang memberikan vaksin kepada masyarakat. Dari salah satu acara vaksinasi yang digelar pada bulan Oktober tahun 2021, Swita bertemu dan berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Doni Kristiawan Eko Wahyudi berusia 31 tahun. Doni bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Semarang. Ia mengaku sebagai single parent yang telah bercerai dari istrinya. Doni adalah warga Rembang, Jawa Tengah. Keduanya saling tertarik dan mereka akhirnya berpacaran. Untuk menunjukkan keseriusan hubungannya, Doni memberanikan diri melamar Swita kepada kedua orang tuanya untuk dijadikan istri. Doni berusaha mengikat hati Swita dan keluarganya, salah satunya dengan cara menawarkan diri untuk mengasuh anak Swita yang bernama Muhammad Faiza Alfariski. Karena kesibukan Swita bekerja dan atas kebaikan Doni yang selalu ia tunjukkan kepada Swita dan keluarganya, lalu Swita dan orang tuanya mengizinkan Doni untuk merawat Faiza di rumahnya. Doni yang ternyata telah beristri lalu membawa Faiza ke rumahnya. Sampai di rumah, Doni ditanya oleh istrinya, anak siapa yang ia bawa? Doni menjawab bahwa anak tersebut adalah salah satu cucu mbah kakungnya yang membutuhkan perawatan intensif dikarenakan sakit yang dideritanya. Istri Doni percaya saja apa yang dikatakan Doni. Namun ternyata Faiza tidak dirawat dengan baik oleh Doni. Sedangkan istri Doni sibuk bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar. Doni memperlakukan Faiza dengan kasar. Seringkali Faiza dipukul dan tidak diberi makan. Hingga akhirnya pada suatu ketika Faiza tewas. Doni panik bagaimana caranya memberitahu Swita bahwa Faiza telah tiada. Kemudian Doni memutuskan untuk membuang mayat Faiza ke suatu tempat. Berbekal petunjuk dari Google Maps, Doni akhirnya membuang tubuh Faiza di bawah jembatan tol Semarang Bawen, tepatnya di kilometer 426 Susukan, Kelurahan Pudak Payung, Semarang. Sementara itu, tetangga dan sanak famili Swita sering menanyakan keberadaan Faiza. Swita menjawab bahwa anaknya sedang dirawat oleh calon suaminya yang kebetulan seorang perawat. Karena lama tak bertemu Faiza, Swita kerap kali menanyakan keadaan dan keberadaan Faiza kepada Doni. Doni selalu mencari alasan untuk menutupi kematian Faiza. Doni juga selalu menghindar di saat Swita ingin bervideo call dengan anaknya. Karena desakan yang terus-menerus oleh Swita yang ingin bertemu dengan anaknya,
Lalu Doni menyuruh Sweta pergi ke Semarang. Disertai rasa kangen yang begitu berat kepada anaknya, lalu Sweta pergi menemui Doni di Semarang. Mereka bertemu di sebuah rest area tol Semarang Bawen dan di situ mereka mampir ke sebuah hotel. Pada saat menuju hotel, Sweta melambaikan tangan kepada salah seorang laki-laki yang sepertinya sudah dikenalnya. Doni merasa cemburu dengan sikap Sweta. Di dalam kamar, Sweta mendesak untuk segera bertemu dengan anaknya yaitu Peisa. Namun, Doni beralasan bahwa Peisa dititipkan ke temannya. Dengan alasan cemburu dan takut perbuatannya terhadap Peisa diketahui oleh Sweta, pada suatu kesempatan Doni mencekik Sweta hingga akhirnya wanita tersebut tewas karena kehabisan nafas. Lalu tubuh Sweta yang sudah tak bernyawa dibungkus dengan kain sarung dan dia memindahkan tubuh Sweta ke dalam mobilnya. Sambil menunggu waktu malam tiba, Doni beristirahat di hotel tersebut. Ketika waktu malam menunjukkan pukul 10 malam, Doni bergegas keluar dari hotel dengan menggunakan mobil yang di dalamnya ada mayat Sweta. Lalu dia menuju tol Semarang Bawen dan ingin membuang mayat Sweta di bawah jembatan KM 425. Hal itu dilakukan Doni dengan alasan bahwa ia sampai saat ini masih aman dan tidak ketahuan membuang mayat Peisa di tempat yang sama. Maka dari itu, Doni berpikir bahwa jika ia membuang tubuh Sweta di lokasi yang sama, ia akan aman karena tidak ada orang yang mengetahuinya. 1 minggu setelah pembuangan mayat Sweta, tepatnya tanggal 13 Maret tahun 2022, seorang warga bernama Sriono yang sedang mencari rumput untuk ternaknya menemukan tubuh Sweta yang sudah mulai membusuk. Segera Sriono mengabarkan penemuan itu kepada masyarakat dan pihak berwajib. Polisi segera mengidentifikasi mayat tersebut dan ditemukan barang-barang korban berupa anting emas putih dan masih mengenakan kerudung, kaos, dan celana jeans. Polisi kesulitan mengidentifikasi mayat tersebut dikarenakan tidak ditemukan identitas atas mayat tersebut. Kemudian, polisi menyebarluaskan ciri-ciri mayat tersebut di media sosial. Setelah 3 hari, polisi didatangi oleh pihak keluarga Sweta yang telah lama mencari Sweta dan dari tes DNA yang dilakukan bahwa benar mayat tersebut adalah Sweta. Berbekal keterangan dari pihak keluarga, akhirnya polisi kembali menelusuri lokasi tempat ditemukannya mayat Sweta. Dan dari jarak kurang lebih 1 km dari lokasi penemuan mayat Sweta, polisi menemukan kerangka tubuh manusia yang diperkirakan masih berusia balita. Polisi mengidentifikasi bahwa tulang belulang dan tengkorak balita tersebut adalah Peisa, anak dari Sweta. Lalu dari keterangan keluarga korban pula lah didapati bahwa Sweta sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Doni Kristiawan. Kemudian polisi bergerak cepat untuk memata-matai keberadaan Doni. Sewaktu Doni keluar rumah, dia dibuntuti oleh anggota polisi yang sudah mencurigainya sebagai pelaku pembunuhan atas Sweta dan anaknya Peisa. Setelah dibuntuti, ternyata Doni mengarah masuk ke Polda Semarang. Ternyata Doni ingin melaporkan hilangnya Sweta dan anaknya dengan tujuan mengalihkan alibinya atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap ibu dan anak tersebut. Polisi pun segera menangkap Doni yang sudah di depan mata tersebut. Dalam pemeriksaan, Doni tidak bisa mengelak lagi bahwa dia adalah pembunuh Sweta dan Peisa. Atas perbuatannya tersebut, Doni terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati. Demikianlah cerita kasus untuk hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya.
Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.